Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bapak Ibu dan teman-temanku di mana saja berada, kami mendoakan semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, mudah dan murah rezekinya, sukses dan bahagia dalam hidupnya, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Bapak Ibu dan teman-temanku semuanya, jumpa lagi bersama kami, tentunya masih dalam channel YouTube Muhammad Asri, channel tentang tutorial bermanfaat, informasi pendidikan terupdate, serta materi pendidikan agama Islam yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang pengelolaan kinerja guru versi dokumen Januari tahun 2025. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, pada video ini kita akan buat secara bertahap ya Bapak Ibu tentang pengelolaan kinerja guru tahun 2025. Karena ada beberapa hal yang berubah teknis dan sistemnya serta mekanismenya dari pengelolaan kinerja guru di tahun 2024. Bagaimana mekanismenya dan bagaimana perubahannya? Di video tahap 1 ini kita akan fokus membahas tentang mekanismenya. Silakan disimak video ini dari awal sampai akhir. Semua guru mesti tahu dan paham tentang hal ini. Oke, Bapak Ibu semuanya. Yang pertama kami sampaikan adalah tentang 3 ciri pengelolaan kinerja untuk mewujudkan transformasi pembelajaran di tahun 2025. Yang pertama, mudah. Nah, yang dimaksud dengan mudah ini adalah pegawai tidak tersita waktunya untuk urusan administrasi. Yang kedua, tidak ada proses unggah dokumen oleh pegawai atau atasan. Jadi ini adalah perubahan pertama Bapak Ibu. Bahwasanya administrasi dibutuhkan, namun tidak menjadi prioritas utama. Administrasi itu dirampingkan, lebih diperkecil skopnya gitu Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, tidak ada lagi unggah-unggah dokumen, apakah itu unggah bukti Bapak Ibu mengembangkan kompetensi yang menggunakan poin-poin tahun 2024 itu sudah tidak ada nanti unggah dokumennya Bapak Ibu. Nah, lalu dokumennya di mana? Dokumennya nanti Bapak Ibu serahkan ke kepala sekolah. Lalu apa gantinya? Gantinya nanti Bapak Ibu akan mengisi refleksi dari pengembangan kompetensi yang Bapak Ibu ikuti. Kemudian atasan juga tidak ada mengunggah lagi KOSP, laporan dan segala macamnya. Rekap absen itu sudah tidak diunggah lagi tahun 2025 ya Bapak Ibu. Di tahun 2024 masih mengunggah. Kalau di tahun 2024 jika tidak diunggah, maka predikat kinerja tidak bisa dikirim ke Dinas Pendidikan. Ya, predikat kinerja Bapak Ibu tidak bisa keluar. Nah, tahun 2025 yang ini akan dihilangkan. Ya, diganti dengan refleksi. Oke, Bapak Ibu ya. Yang kedua bermakna. Nah, apa yang dikatakan dengan bermakna itu? Pegawai diukur kinerjanya dengan indikator yang relevan. Nah, yang kedua, atasan dan Pemda dapat menyusun prioritas indikator sesuai kondisi sekolah dan daerah. Jadi Bapak Ibu, yang maksud bermakna ini hampir sama dengan tahun sebelumnya ya Bapak Ibu, bahwasanya nanti ada beberapa indikator yang akan Bapak Ibu pilih di pengelolaan kinerja guru tersebut. Nah, ada perubahannya Bapak Ibu ya. Kalau kemarin kita hanya memilih praktik kinerja, kemudian perilaku kerja, pengembangan kompetensi, dan tugas tambahan. Di tahun 2025 ada ditambah satu lagi nanti Bapak Ibu ya, yaitu indikator prioritas ya pelaksanaan kinerja. Oke Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, bermutu untuk semua. Nah, perubahan terjadi tidak hanya di atas kertas, namun melalui proses yang berbasis praktik dan berdampak di kelas atau di sekolah. Jadi Bapak Ibu, perubahannya ini bermutu untuk semua itu diharapkan perubahan-perubahan yang Bapak Ibu lakukan di sekolah itu tidak hanya di atas kertasnya, di laporannya, namun bagaimana praktik itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini adalah 3
perubahannya ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke mekanisme pengelolaan kinerja guru tahun 2025. Nah, yang pertama Bapak Ibu, aktor dalam pengelolaan kinerja guru ini masih sama dengan tahun kemarin Bapak Ibu. Yang pertama adalah guru, yang kedua adalah kepala sekolah. Nah, guru sebagai pegawai itu mendapatkan pembimbingan Bapak Ibu ya dari kepala sekolah selama proses pengelolaan kinerja ini untuk meningkatkan praktik kinerjanya yang berdampak langsung pada kualitas pembelajaran nantinya Bapak Ibu. Nah, kepada siapa pengelolaan kinerja ini ditujukan? Yaitu kepada guru yang berstatus ASN di bawah naungan pemerintah daerah. Selanjutnya, aktor yang kedua adalah kepala sekolah. Sebagai pejabat penilai kinerja guru, adalah pemimpin satuan pendidikan yang berstatus ASN di bawah naungan pemerintah daerah, termasuk guru pelaksana tugas sebagai kepala sekolah. Jadi, Bapak Ibu yang menilai Bapak Ibu nantinya ada kepala sekolah definitif dan ada kepala sekolah PLT, pelaksana tugas sebagai kepala sekolah. Fungsinya sama Bapak Ibu, namun namanya berbeda. Oke, lanjut. Nah, ini adalah tahapan pengelolaan kinerja guru. Apa-apa tahapannya? Yang pertama, pemutakhiran data guru. Nah, memastikan data pegawai sudah dimutakhirkan agar tidak terjadi disparitas. Ya. Prasyarat implementasi pengelolaan kinerja guru adalah data yang sudah mutakhir dan padan antara Dapodik, CASN, dan Dukcapil. Dibutuhkan kolaborasi antar aktor lintas K atau L gitu ya Bapak Ibu. Ini maksudnya Bapak Ibu mesti memperhatikan data-data Bapak Ibu di aplikasi Dapodik, CISN, dan Dukcapil. Pastikan semua data itu sudah benar, datanya sudah sama, tidak ada perbedaan ya Bapak Ibu. Apakah di penulisannya atau tanda titik dan segala macamnya. Pastikan tidak ada yang berbeda antara Dukcapil, Dapodik, dan CASN ya. Bapak Ibu juga bisa menceknya di My ASN Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu juga bisa menceknya di e-kinerja BKN Bapak Ibu ya. Silahkan dicek nanti di tahun 2025. Pastikan semua data Bapak Ibu ini sudah benar, sudah sinkron, sudah sama, dan tidak ada kesalahan agar pengelolaan kinerja Bapak Ibu lancar, lincir, luncur dari awal sampai akhir. Yang kedua, perencanaan. Menyusun sasaran kinerja pegawai SKP. Nah, ini hampir sama ya Bapak Ibu dengan kemarin. Yaitu guru memilih satu sub-indikator kinerja dari indikator rapor pendidikan. Indikator D1, 8 sub-indikator praktik pembelajaran. Nah, ini sama ya Bapak Ibu dengan tahun sebelumnya. Nah, tahun 2024 juga kita memilih satu saja Bapak Ibu. Yang kedua, guru memilih fokus untuk 7 aspek berakhlak yang akan ditingkatkan. Nah, ini adalah perilaku kerja. Sama dengan tahun kemarin ya Bapak Ibu. Kita juga memilih 7 perilaku kerja yang disingkat dengan berakhlak ini. Kemudian, guru memilih satu indikator kompetensi untuk dikembangkan. Nah, jadi Bapak Ibu, pengembangan kompetensi itu masih ada ya. Namun, sistemnya tidak lagi menggunakan poin, tidak lagi mengunggah sertifikat atau bukti dukung lainnya. Bapak Ibu hanya mengisi refleksi. Oke. Selanjutnya, yang ketiga, pelaksanaan pemantauan dan pembinaan. Melakukan pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan, dan peningkatan kinerja berkelanjutan. Nah, ini sama Bapak Ibu siklusnya dengan tahun 2024 ya. Diskusi persiapan dulu, kemudian observasi kinerja, diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut, dan refleksi tindak lanjut. Nah, ini tidak ada perbedaan ya Bapak Ibu. Namun perbedaannya hanya di bagian rentang waktunya. Biasanya kita dalam 1 tahun itu melakukan pengelolaan kinerja 2 kali gitu ya. Periode Januari sampai Juni, kemudian Juli sampai Desember. Namun untuk tahun 2025 hanya 1 kali dalam setahun gitu Bapak Ibu. Yang keempat, penilaian. Mendapatkan penilaian. Guru mendapatkan predikat kinerja pegawai dan umpan balik untuk persiapan pengelolaan kinerja periode berikutnya atau selanjutnya. Nah, ini sama Bapak Ibu
ya dari tahun sebelumnya. Nanti Bapak Ibu akan memperoleh predikat kinerja apakah sesuai ekspektasi, di atas ekspektasi, atau di bawah ekspektasi. Gitu ya Bapak Ibu. Gunanya untuk apa? Untuk umpan balik, untuk pelajaran, untuk persiapan bagi Bapak Ibu di pengelolaan kinerja pada tahun berikutnya. Nah, ini adalah tahapan pengelolaan kinerja guru ya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu juga sudah memahami apa yang sama di tahun 2024 dan apa yang berbeda di tahun 2025. Kita lanjut. Nah, ini penyesuaian penggunaan pada masa transisi pengelolaan kinerja. Oke, Bapak Ibu, ini mesti Bapak Ibu pahami juga ya, agar nanti tidak menimbulkan pertanyaan, kalau pegawainya seperti ini bagaimana gitu ya. Kalau kepala sekolahnya PLT, kalau pegawainya di bawah Kemenak, kalau pegawainya di bawah kementerian lain seperti apa pengelolaan kinerjanya, maka Bapak Ibu terus simak video ini sampai selesai ya. Yang pertama, seorang guru ASN mendapatkan penugasan sebagai pelaksana tugas PLT kepala sekolah. Nah, ini khusus informasi untuk PLT ya Bapak Ibu. Apa yang mesti dikerjakannya dan bagaimana ketentuannya ini Bapak Ibu. SKP sebagai guru dan SKP sebagai PLT kepala sekolah tetap dilaksanakan sampai dengan tahap penilaian kinerja di aplikasi Kemendikdasmen untuk mendapatkan predikat kinerja, mengerjakan seluruh SKP. Predikat kinerja yang dialirkan ke kinerja BKN dan dikonversi menjadi angka kredit adalah predikat kinerja tahunan pada jabatan definitif sesuai dengan ketentuan undang-undang. Khusus untuk guru PLTKS yang bertugas di sekolah yang sama, maka jabatan sebagai guru akan dinilai oleh kepala dinas atau tim kerjanya. Nah gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang SKP Bapak Ibu sebagai guru itu akan dinilai oleh pengawas. Gitu ya, akan dinilai oleh pengawas. Bapak Ibu melaksanakan tugas PLT-nya untuk menilai rekan-rekan guru di sekolah Bapak Ibu. Sedangkan kinerja Bapak Ibu sebagai guru sekaligus menjabat PLT itu akan dinilai oleh kepala dinas atau pengawas sekolah. Ya, itu maksudnya ya Bapak Ibu. Yang kedua, seorang pegawai ASN diperbantukan di sekolah swasta. Nah, ini bagi ASN yang ditugaskan atau diperbantukan di sekolah swasta. Bagaimana pula ketentuannya? Pegawai tidak perlu melanjutkan pengelolaan kinerja di PMM. Pegawai dapat melakukan pengelolaan kinerja di kinerja BKN sesuai dengan alur, UNOR, dan atasan yang tersedia di kinerja. Jika data perencanaan kinerja di aplikasi Kemendikdasmen telah mengalir ke kinerja, silahkan melanjutkan proses pengelolaan kinerja di EKIN. Jadi bagi Bapak Ibu yang diperbantukan apakah sebagai kepala sekolah, apakah sebagai guru atau lainnya ke sekolah swasta, Bapak Ibu tidak perlu melakukan mengisi pengelolaan kinerja di PMM. Namun Bapak Ibu mengerjakan pengelolaan kinerja di kinerja BKN. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, seorang guru sebagai ASN di luar naungan Kemendikdasmen, Pemda, menjadi PLTKS di sekolah negeri. Misalnya di Kemenperin, KLHK, dan lain-lain sebagainya Bapak Ibu ya. Nah, terdapat dua skenario. Jadi skenarionya ada dua. Yang pertama, jika pegawai tercatat datanya di Dapodik, maka bisa melanjutkan pengelolaan kinerja di aplikasi Kemendikdasmen. Ya. Kemudian jika tidak tercatat datanya di Dapodik, mohon hubungi pusat bantuan dengan menyertakan nama lengkap, nama instansi, nama satuan pendidikan, UNOR, dan MPSN-nya untuk diinvestigasi lebih lanjut. Nah, ini adalah skenarionya ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah tercatat di Dapodik, maka lanjut di pengelolaan kinerja pada aplikasi PMM ya Bapak Ibu. Nah, kalau tidak, Bapak Ibu hubungi pusat bantuan yang ada di pengelolaan kinerja PMM tersebut. Nah, yang mesti Bapak Ibu lampirkan sudah dijelaskan tadi ya. Ada nama lengkap, nama instansi, nama satuan pendidikan, UNOR, dan MPSN untuk diinvestigasi lebih lanjut. Jadi nanti akan pusat bantuan ya, tim pusat bantuan akan menghubungi kembali Bapak Ibu jika sudah menghubungi pusat bantuan. Oke. Selanjutnya, seorang pegawai ASN di satuan pendidikan dalam naungan Kemenak.
Nah, ini bagi Bapak Ibu yang berada di naungan Kemenak nih, atau pegawai Kemenak yang diperbantukan ke sekolah di bawah Pemda. Nah, ini terdapat 3 skenario ya Bapak Ibu. Yang pertama, jika pegawai tidak tercatat datanya di Dapodik, maka pegawai dapat melakukan pengelolaan kinerja di e-kinerja BKN. Yang pertama, kalau tidak tercatat di Dapodik. Nah, Bapak Ibu berarti mengisinya di e-kinerja BKN. Jika pegawai tercatat datanya di Dapodik, dengan status pegawai PNS Kemenak, maka pegawai dapat melakukan pengelolaan kinerja di e-kinerja BKN. Jadi pengelolaan kinerja Bapak Ibu tetap di e-kinerja BKN ya. Selanjutnya, jika pegawai tercatat datanya di Dapodik bukan dengan status kepegawaian PNS Depak, maka pegawai dapat hubungi operator Dapodik agar mengubah status kepegawaian Anda menjadi PNS Depak atau Kemenak ya Bapak Ibu. Setelah status kepegawaian Anda sudah berhasil diubah menjadi PNS Depak, Anda dapat melakukan pengelolaan kinerja di kinerja BKN. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu yang berada PNS-nya di bawah Kemenak, maka Bapak Ibu tidak mengisi pengelolaan kinerja di PMM ya. Namun Bapak Ibu mengisi pengelolaan kinerjanya di e-kinerja BKN. Gitu ya. Lanjut, yang kelima, seorang pegawai ASN sedang cuti di luar tanggungan tanggungan negara Bapak Ibu ya. Itu seperti apa pula ketentuannya? Ya, tidak perlu membuat SKP atau melakukan pengelolaan kinerja di sistem manapun terhitung semenjak penetapan SK CLTN Bapak Ibu. Yang keenam, seorang pegawai ASN bekerja di sekolah Indonesia luar negeri. Nah, Bapak Ibu pegawai ASN ya, namun kerjanya bukan di Indonesia, di luar negeri. Ketentuannya tidak perlu melanjutkan pengelolaan kinerja di PMM. Pegawai membuat SKP dengan melakukan pengelolaan kinerja BKN sesuai dengan alur, UNOR, dan atasan yang tersedia di e-kinerja. Jadi kalau Bapak Ibu ASN-nya di luar negeri, kerjanya di luar negeri gitu ya, Bapak Ibu tidak melanjutkan pengelolaan kinerjanya di PMM, namun Bapak Ibu mengisi e-kinerja BKN gitu ya. Yang ketujuh, seorang pegawai ASN yang sedang bertugas belajar. Nah, sedang dapat tugas belajar nih, atau Bapak Ibu sedang melakukan tugas belajar. Apa mekanismenya? Yang pertama, untuk tugas belajar dengan biaya instansi, pegawai bisa memproses pengelolaan kinerja melalui e-kinerja BKN. Untuk tugas belajar mandiri, karena masih bertugas di satuan pendidikan, mengisi SKP dan melakukan pengelolaan kinerja melalui aplikasi Kemendikdasmen. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memperoleh tugas belajarnya itu yang dibiayai oleh instansi, Bapak Ibu melakukan e-kinerjanya di e-kinerja BKN ya. Tapi kalau biayanya mandiri, Bapak Ibu mengisi pengelolaan kinerjanya di PMM, gitu ya. Selanjutnya, seorang pegawai ASN resign atau pensiun sebelum periode penilaian kinerja selesai, tetap membuat SKP di PMM hingga akhir periode kerja. Jadi Bapak Ibu, contohnya pensiunnya adalah di Juni atau di Mei tahun 2025. Jadi Bapak Ibu tetap mengisi sasaran kinerja Bapak Ibu ya di PMM sampai bulan Mei ya. Diisi Januari sampai bulan Mei walaupun belum menyelesaikan penilaian. Nah, itu maksudnya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tetap melakukan perencanaan hingga masa kerja Bapak Ibu itu berakhir. Nah, anjuran kalender implementasi pengelolaan kinerja guru itu triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4 ya Bapak Ibu. Triwulan 1-nya Januari, Februari, Maret. Nah, itu apa saja kerja guru? Melaksanakan tugas pokok, berdiskusi dengan KS, menyusun SKP untuk 1 tahun. Ya, tugas kepala sekolah di Januari itu ngapain? Mengelola pelaksanaan tugas pokok guru, menyetujui dan menyepakati SKP guru. Nah, itu yang dikerjakan kepala sekolah pada bulan Januari. Di bulan Februari dan Maret, guru ngapain aja? Melaksanakan tugas pokok, berdiskusi dengan KS untuk persiapan observasi praktik kinerja, menerima umpan balik hasil observasi dari kepala sekolah, mulai melakukan kegiatan pengembangan kompetensi sesuai kompetensi yang dipilih. Nah, ini yang dikerjakan di bulan Februari dan Maret ya, Bapak Ibu. Kemudian kepala sekolah ngapain? Mengelola pelaksanaan tugas pokok guru,
mengobservasi praktik kinerja guru di kelas, mengirimkan umpan balik hasil observasi ke guru, menyetujui rencana tindak lanjut guru, memantau dan membina perilaku kerja guru. Nah, ini Bapak Ibu hampir sama dengan tahun sebelumnya ya, proses yang mesti Bapak Ibu lalui. Jadi Bapak Ibu di bulan Februari dan Maret ini itu sudah diobservasi oleh kepala sekolah, dan kepala sekolah juga sudah melakukan umpan balik ya, mengisi umpan balik observasi ke guru di aplikasi ya Bapak Ibu, dan menyetujui juga rencana tindak lanjut Bapak Ibu. Selanjutnya di bulan April, Mei, dan Juni, ngapain aja guru itu Bapak Ibu? Melaksanakan tugas pokok, melaksanakan upaya tindak lanjut peningkatan kinerja yang telah disepakati, melakukan kegiatan pengembangan kompetensi yang dipilih. Nah, kepala sekolah mengelola pelaksanaan tugas pokok guru, memantau dan membina upaya tindak lanjut peningkatan kinerja guru, kemudian memantau dan membina perilaku kinerja guru. Nah, ini yang dilakukan di bulan April, Mei, dan Juni atau di triwulan 2 ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu untuk melakukan tugas pokoknya tetap berlanjut, kemudian melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil observasi dan rencana yang sudah Bapak Ibu sepakati dengan kepala sekolah, kemudian melakukan pengembangan kompetensi sesuai pilihan Bapak Ibu masing-masing. Oke? Nah, kepala sekolah di sini juga mengelola pelaksanaan tugas pokok guru, memantau dan membina upaya tindak lanjut, dan juga memantau perilaku guru. Ya. Kemudian di Juli, Agustus, September, guru ngapain gitu ya? Yang pertama, melaksanakan tugas pokok, ya, melaksanakan upaya tindak lanjut peningkatan kinerja yang telah disepakati. Jadi Bapak Ibu selama Juli, Agustus, September ini masih juga melaksanakan upaya tindak lanjut ya, melakukan kegiatan pengembangan kompetensi sesuai pilihan, ya. Kemudian mulai melakukan refleksi atau upaya peningkatan kinerja dan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi. Ya, kepala sekolah ngapain? Mengelola pelaksanaan tugas pokok guru, memantau dan membina upaya tindak lanjut peningkatan kinerja guru, memantau dan membina perilaku kinerja guru. Gitu ya Bapak Ibu, mesti dilakukan. Kemudian Oktober, November, Desember. Di bulan Oktober dan November, guru melaksanakan tugas pokok, menyelesaikan refleksi atas upaya peningkatan kinerja dan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi. Jadi di Oktober November itu Bapak Ibu sudah melakukan refleksi tindak lanjut gitu ya. Nah, kepala sekolah ngapain di sini? Mengelola pelaksanaan tugas pokok guru, memberikan umpan balik kepada hasil refleksi peningkatan kinerja dan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi guru. Kemudian mengkonfirmasi ketersediaan dokumen akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok guru. Gitu ya Bapak Ibu, ini yang akan dikerjakan kepala sekolah pada bulan Oktober dan November. Nah, kemudian pada bulan Desember, guru ngapain lagi? Melaksanakan tugas pokok, mendapatkan predikat kinerja tahunan. Nah, kepala sekolah mengelola pelaksanaan tugas pokok guru, mengirimkan data penilaian guru ke kepala dinas, kemudian menetapkan predikat kinerja tahunan guru. Nah, kepala dinas ngapain? Menetapkan predikat kinerja organisasi satuan pendidikan atau PKO ya Bapak Ibu. Jadi ending dari pengelolaan kinerja guru itu adalah di bulan Desember. Nah Bapak Ibu, di bulan Desember ini Bapak Ibu sudah dapat predikat kinerja, kemudian kepala sekolah mengirimkannya ke kepala dinas, kemudian kepala dinas menetapkan predikat kinerja organisasi. Oke, Bapak Ibu, begitulah mekanisme kemudian alur pelaksanaan kinerja guru selama 1 tahun. Ingat ya Bapak Ibu, kita melaksanakan pengelolaan kinerja tahun 2025 hanya 1 kali dalam 1 tahun. Semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Untuk penjelasan berikutnya, silahkan tunggu video kami yang berikutnya ya Bapak Ibu tentang pengelolaan kinerja guru. Nah, untuk teknisnya, praktiknya, nanti akan juga kami buatkan untuk Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa pada video kami berikutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Jika ada pertanyaan, sampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.